Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, malam hari ini saya dipaksa oleh Pak Firman untuk mengisi 2 jam penuh karena teman saya Pak Ustadz Zaini Munir Fadoli berhalangan untuk datang. Ya, saya katakan insya Allah. Tadi saya sudah ketemu di Masjid Beteng Binangun. Ini beliau orang Dekso, ya, ketemu sering kali. Insya Allah saya akan menjelaskan bahasan yang sederhana tentang sholat awwabin. Saya katakan sederhana, sebenarnya persoalan-persoalan fikih ibadah itu sangat sederhana, simpel sekali. Menjadi rumit karena orang seringkali memperumit persoalan sing gampang digawe angel. Kenapa saya katakan sing gampang digawe angel? Karena banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya yang jelas itu dilaksanakan. Banyak yang dilaksanakan dengan tuntunan hadis-hadis dhaif. Nah, cuma karena banyak orang yang juga tidak paham terhadap hadis, memang sulit gampang. Ora apa-apa, dhaif yang penting hadis. Dhaif yang penting hadis ini kan terbalik gitu. Hadisnya dhaif yang penting hadis. Padahal kalau dhaif itu dikatakan tidak bisa diterima. Itu madrud namanya. Madrud itu ora ditompo. Yang lain mengatakan mardud, ora ketompo. Sehingga dikatakan ghairul ma'mul bih, tidak bisa diamalkan, berarti tombo. Yang ditombo itu yang dikatakan makbul. Hadis makbul itu ya hadis sahih dan minimal hasan. Bisa hasan li dzati, bisa hasan li ghairi. Cuma tradisi kajian hadis itu kan tidak sampai ke masyarakat bawah. Masyarakat awam itu menompo dadi pokoknya ini hadis mboten sah ditakoke dhaif napa mboten, sing penting hadis. Nah, itu yang mesti harus dijelaskan. Makanya saya sampaikan di forum seperti ini, di Muhammadiyah itu harus ditradisikan untuk mengkaji sesuatu dengan kajian ilmiah yang disederhanakan, karena kalau dibuat rumit itu seringkali orang susah untuk memahami. Kemarin saya juga mengatakan di PDM Kota, banyak pelajaran agama itu yang sebenarnya sangat rumit. Dan tugas ulama itu menjadikan yang rumit menjadi sederhana. Jadi bagaimana melakukan proses taisir, menjadikan mudah. Dan itu sudah dilakukan oleh banyak ulama termasuk Yusuf Al-Qaradawi dengan fikih taisir. Fikih taisir itu bukan fikih gampang-gampangan, tapi menjadikan sesuatu itu menjadi mudah, sehingga yang sulit terkesan mudah, tetapi bukan gampang. Nah, hari ini saya mencoba untuk mempermudah persoalan, sehingga kajian yang rumit, serumit apapun bisa dimudahkan karena ada prinsip taisir. Sehingga fikihnya disebut fikih muyassar, fikih yang digampangkan. Al-muyassar minal fiqh, itu menjadikan fikih itu menjadi mudah dipahami. Nah, salah satu pembahasannya adalah di seputar sholat awwabin. Nah, di masyarakat luas itu berkembang pertanyaan yang belum terjawab dengan baik. Apa pertanyaannya? Apa yang dinamakan sholat awwabin itu? Yang oleh sebagian orang dipahami sebagai sholat sunnah yang dilaksanakan setelah maghrib dan sebelum waktu isya. Rakaatnya tertentu, yaitu 6 rakaat.
Dan bahkan ada penjelasan tentang fadilah atau keutamaannya. Yang pertama menyatakan barang siapa melakukan sholat sunnah 6 rakaat setelah sholat maghrib dan di antara sholat-sholat itu tidak berkata-kata dengan kata-kata yang buruk, maka sholatnya sebanding dengan ibadah 12 tahun. Wow, top nih, 12 tahun. Dan ada lagi yang lebih spektakuler. Barang siapa melakukan sholat 6 rakaat setelah maghrib sebelum berkata-kata, belum ngomong-ngomong, maka Allah ampuni dosanya 50 tahun. Ini lebih top lagi. Tapi kedua pernyataan ini dasarnya semuanya hadis dhaif. Nah, mubaliknya mengatakan orang popo, yang penting hadis. Nah, kan susah itu. Kita mau membantah kan susah karena di forum. Dan itu tidak hanya di forum kecil-kecilan. Saya sering guyon sama temannya Mas Niko itu. Tidak hanya di majelis taklim kecil-kecilan, di televisi juga ada. Gak ada masalah dengan hadis dhaif itu. Yang penting hadis. Wah, itu kalau di TV kan parah. Nah, padahal yang seperti itu di televisi kata Pak Yunahan waris karena apa? Enteng-entengan. Nah, mari kita coba untuk mengkajinya dengan seksama, dengan teliti. Runtut. Ini yang selalu saya sampaikan. Kemarin saya sampaikan pada teman-temannya Mas Niko di PDM. Berlatihlah berpikir runtut, sistematik. Jangan acak-acakan. Siksa. Dan sistemik, utuh. Jangan parsial. Jangan terpilah-pilah. Parsial itu terpilah-pilah. Terpotong-potong. Sistemik itu utuh. Dan radikal itu dalam pengertian keilmuan itu mendalam. Tananan, memikir orang yang cetek-cetekan, sak jero-jero ini gantek orang sing iso dikeduk. Yang terakhir fokus, terarah. Jangan racet warain. Nah, kalau sudah bisa berpikir terarah, kemudian betul-betul radikal, mendalam, sistemik, utuh, dan sistematik, runtut, insya Allah kita bisa menemukan sesuatu yang kita gali dengan temuan yang benar, minimal mendekati kebenaran. Nah, sebelum kita kaji perlu saya jelaskan bahwa awwabin atau awwabun itu adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya orang-orang yang sudah benar-benar bertaubat. Istobati tenanan. Karena konsep taubat itu kalau kita runut itu ada 3 tingkatan. Yang pertama at-taubah. Yang kedua al-inabah. Yang ketiga al-aubah. Nah, taubat itu menghasilkan orang yang disebut at-taib. Jamaknya at-taibun. Kalau kemudian sudah betul-betul melekat menjadi at-tawwab. At-tawwab benar-benar menerima konsep taubat itu, dan yang paling bisa menerima ya Allah itu konsep taubat. At-taib itu orang-orang yang bertaubat. Kedua itu yang disebut al-munib. Jadi at-taib itu orang yang bertaubat enteng-entengan. Enteng saja itu sudah susah. Taubat itu enteng saja susah karena konsep at-taib, orang yang bertaubat dengan konsep taubah yang benar itu pertama harus benar-benar menyadari bahwa dia pernah berbuat salah. Yang kedua menyesali perbuatan salahnya, dan yang ketiga tidak mengulangi perbuatan yang salah itu. Itu baru disebut taubat. At-taubah. Kalau konsepnya sudah masuk al-inabah, orangnya namanya al-munib. Di samping memahami, menyadari bahwa dia pernah berbuat salah, menyesali perbuatannya yang salah itu dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu, kemudian mengiringi dengan perbuatan yang baik. Itu disebut al-munib. Di sini pernah dikaji atau belum saya tidak tahu. Tapi itu perlu dikaji. Yang terakhir itu konsepnya al-aubah. Orangnya namanya al-awwab.
Orang yang disebut al-awwab itu tidak hanya memahami bahwa dia berbuat salah dan menyadarinya, lalu menyesali dan tidak mengulangi sampai kemudian berbuat baik, tetapi dia sudah mantap menjadi orang yang taat kepada Allah dan ada kerinduan yang dalam untuk selalu dekat kepada Allah. Ada kerinduan yang sangat dalam untuk selalu dekat kepada Allah, sehingga hidupnya itu selalu hanya diisi dengan ketaatannya kepada Allah. Orang-orang yang disebut dengan al-awwabun itu adalah orang-orang yang sudah benar-benar bertaubat dari dosa dan kesalahannya dengan kualitas taubat yang terbaik, sebagaimana taubatnya para nabi, para rasul yang pada saatnya nabi dan rasul itu tidak pernah punya kerinduan untuk berbuat maksiat. Rindunya hanya ingin dekat kepada Allah dan selalu ingin taat kepada Allah, sehingga orang yang seperti itu selalu tertata untuk selalu berbuat baik dan tidak pernah berbuat maksiat sekecil apapun. Uripe temoto. Karena apa? Dia selalu rindu untuk taat kepada Allah semata-mata. Ya, saya kira kita yang di sini punya cita-cita seperti itu. Ning wis tekan borong, Bu. Tapi cita-cita harus ada. Bahwa kita belum sampai itu persoalan lain. Karena yang sulit jangan ditinggalkan. Karena kita akan mendaki dalam proses pendakian untuk menuju kesempurnaan. Ayo kita teruskan. Sehingga sholat awwabin itu dipahami sebagai salatnya orang-orang yang benar-benar telah melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sholat sunnah awwabin itu adalah sebenarnya adalah sholat duha. Jadi kalau disebut sholat awwabin itu sebenarnya sholat duha yang dilakukan setelah matahari terbit dan agak meninggi hingga menjelang waktu sholat duhur, di mana pada waktu itu matahari sudah terasa panas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya hadis yang dinyatakan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah, dinyatakan oleh beliau, kharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala ahli Quba'a wa hum yusalluna faqala salatul awwabina idza ramidatul fisal fisal. Rasulullah SAW itu dinyatakan oleh Zaid bin Arqam pernah keluar menuju orang-orang di Masjid Quba, di mana mereka sedang melaksanakan sholat. Maka beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat awwabin dilakukan saat anak-anak unta telah kepanasan. Jadi kala itu memang dia melihat ada orang-orang yang sedang sholat di saat para sahabat itu sedang menyaksikan unta-unta kepanasan karena terik matahari pada waktu duha. Ini sudah saya kutip nih, ada footnote-nya ini. Karena saya dikritik dulu, kok bukan yang footnote Pak, kok skripsi Pak. Ya nggak apa-apa ini, diberi footnote. Lengkap ini, bisa dilacak. Ya. Di dalam riwayat Imam Ahmad dari Zaid bin Arqam dikisahkan lagi, annan nabiyya Allah, ini annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata ala Masjid Quba. Ini redaksinya kalau pakai kaidah bahasa Arab salah. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tidak pakai Allah. Kalau pakai Allah itu alif lamnya harus hilang. Cuma di dalam teksnya seperti ini. Saya kutip dari hadisnya, itu teksnya an-nabiyallah. Padahal kalau an-nabiyah Allahnya hilang. Karena ada alif lam, dia sebagai mudhof. Nah, ini bahasa Arab nih. Karena tidak kuliah bahasa Arab ya, tidak usah dijelaskan. Tapi kalau mau dikoreksi ini an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau an-nabiyallah. Alif lamnya hilang. Teman-teman pengajian malam Selasa juga perlu belajar bahasa Arab. Nabiyallah. Jadi anna nabiyallah atau anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ata ala Masjid Quba. Di Masjidku juga perlu belajar bahasa Arab. Jadi kalau menjelaskan di pengajian dia bisa mengatakan udine niki anna nabiyallah bukan anna nabiyallah. Kalau anna nabiyya Allahnya hilang. Bahasa Arabnya seperti itu. Ditakoni bahasa Arab malah bingung.
Au dakhala masjid Quba ba'dama asyraqatis syamsu fa idahum yusalluna faqala inna salatal awwabina kanu yusallunaha idza ramadatil fisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi atau memasuki Masjid Quba setelah matahari terbit, yang ketika itu orang-orang sedang melakukan salat. Maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat awwabin mereka melakukannya saat anak-anak unta kepanasan. Mirip-mirip saja. Jadi kalau mau dicoret anna nabiyya, Allahnya dicoret. Kalau anna nabiyallah, alif lamnya dicoret. Itu aja. Gampang. Saya nggak bawa ballpoint. Ini moderatornya juga nggak bawa ballpoint. Apa-apa mungkin dicoret di sini. Kemudian ada hadis lagi dari Al-Qasim Asy-Syaibani, diriwayatkan anna Zaid bin Arqam ra'a qauman yusalluna min ad-duha faqala ama laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabina hina tarmadul fisal. Zaid bin Arqam radhiyallahu melihat beberapa orang sedang melakukan salat di waktu duha. Maka dia berkata, tidakkah mereka mengetahui bahwa salat di selain waktu ini lebih utama? Rasulullah SAW telah bersabda, salat awwabin dilakukan saat anak-anak unta kepanasan. Jadi ini teguran dari Zaid bin Arqam secara tidak langsung. Nah, ketika Zaid bin Arqam itu tidak setuju terhadap kenyataan itu, pengingkaran Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu ini bukan pengingkaran terhadap keberadaan salat duha, bukan berarti dia tidak setuju dengan salat duha. Akan tetapi pengingkarannya supaya orang-orang itu melakukannya ketika matahari telah meninggi. Ojo kesusu, besi, berundur, segini ini. Sehingga mereka mendapatkan pahala yang lebih besar nilainya karena waktu pelaksanaan salat duha, salat awwabin yang paling utama adalah ketika matahari telah memanas. Kalau turun panas kurang utama. Kira-kira begitu. Kemudian ada hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Awsani khalili bi thalathin lastu bitarikihinna alla anamu illa ala witrin wa alla ada'a rak'atay duha fa innaha salatul awwabin wa siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin." Kekasihku, maksudnya Nabi Muhammad SAW, telah mewasiatiku dengan 3 hal untuk tidak aku tinggalkan. Yang pertama, melakukan witir sebelum tidur. Tidak meninggalkan 2 rakaat salat duha karena sesungguhnya ia adalah salat awwabin, salatnya orang-orang yang taat kepada Allah, dan puasa 3 hari yang seringkali disebut dengan siyam ayyamil bid. Di setiap bulan itu ada puasa 3 hari, yaitu salat puasanya orang-orang yang memang mengerjakan di ketika pertengahan bulan, siyam ayyamil bid. Demikian juga ada hadis Nabi. Ini dari Ibnu Huzaimah. La yuhafidu ala salati duha illa awwab. Qala wa ya salatul awwabin. Tidak ada yang bisa menjaga salat duha kecuali orang-orang awwab, yaitu orang yang sudah betul-betul bertaubat, sering bertaubat. Itu artinya terus selalu istighfar atau taubat. Dia berkata, dan dia duha adalah salat awwabin, salatnya orang-orang yang senang bertaubat, bukan taubat etok-etokan. Betul-betul ada kehendak kokoh untuk bertaubat, dan taubatnya itu dilakukan dengan taubatan nasuha. Itu salat yang disebut salat duha. Jadi kalau orang itu gemar salat duha, itu disebut dia al-awwab. Utamanya ketika salat duha itu dikerjakan ketika matahari sedang memanas. Ya, jam berapa ya? Kalau sedang memanas itu ketika jam 9 ke atas lah, itu terus panas. Ya, jam itu terang panas. Saya anget. Karena setelah jam 9 itu panas. Tapi jangan sampai menjelang duhur betul, malah tekan duhur. Ya, itu sudah panas, setelah itu baru kemudian salat duha. Tetapi di awal waktu juga boleh, itu yang disertakan surat isyraq atau syuruk, itu di awal waktu. Karena namanya itu 3, salat syuruk, salat isyraq, salat tuluk. Itu salat di awal waktu.
Kita teruskan. Ini karena 2 jam agak enak rasa ke susu. Imam An-Nawawi, ini moderatornya reta ke susu. Meskipun ngantuk nggak apa-apa. Ini termasuk jamaah saya, jamaah Facebookia. Saya ditegur karena saya belum sempat buat akun lagi ini. Karena jamaah saya sudah 5.000 kan po. Ini salah satu dari 5.000 jamaah saya. Ini jamaah 5.000 itu kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak enak. Karena kalau salah dikritik banyak orang. Ini bener itu dihalam mengukeh, dihalam sok kemaki terus riak, terus kemaki. Dihalam ya spell, dicer apa-apa, dikritik apa, diseneni ya spell. Yang penting ada kejujuran dan bisa mengoreksi diri. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul awabin hina tarmadul fisal. Salat awabin dilakukan saat anak unta kepanasan, yaitu dengan mematahkan huruf ta dan mim tarmadu. Dikatakan romido yarmadu, maka ini seperti kata alima ya'lamu, mana ar-ramdo, yaitu kerikil yang menjadi sangat panas karena terik matahari. Ini kira-kira kerikil wis panas lagi sholat ini. Dicek kerikil. Di mana saat kuku-kuku al-fisal, yaitu anak-anak unta yang masih kecil, bentuk jamaknya adalah fasil, terbakar karena panasnya kerikil. Jadi unta harus kepanasan, harus kicat-kicat, kita kira gitu. Kerikil untuk unta, tandanya pun pedus sama sapi. Padahal sapi itu ada kepanasan. Dan dikatakan orang-orang yang kembali kepada ketaatan, itu dikatakan al-awwab. Dan al-awwab adalah orang yang taat atau al-muti, dan dikatakan orang yang kembali kepada ketaatan. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan sholat pada waktu itu, pada waktu tersebut. Nah, para sahabat kami berkata, ia merupakan waktu sholat duha yang paling utama, sekalipun sholat duha boleh dilakukan sejak matahari terbit dan agak meninggi hingga waktu zawal, yaitu tergelincirnya matahari di tengah hari. Ini Imam An-Nawawi yang nulis. Namun ada anggapan dari sebagian orang yang menamakan sholat sunnah yang dilaksanakan antara waktu sholat maghrib dan isya dengan istilah sholat awabin, sebagaimana yang ditanyakan banyak orang. Ini asumsi. Nah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyatakan dalam hadis ini terdapat bantahan bagi orang yang menamakan sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib dengan sholat awabin, karena penamaan ini la aslalah, takkan di sini. Al aslah itu tidak ada sumbernya, tidak ada dalilnya. Jadi tiba-tiba dinamakan itu aja. Seperti sholat taubat, itu istilah yang dimunculkan saja. Di dalam hati nggak ada sholat taubat. Tapi kalau orang mau taubat, menandai dengan sholat 2 rakaat, sholatnya itu sholat mutlak. Boleh. Terus pokoknya akan sholat 2 rakaat, saya tandai taubat saya kali ini dengan sholat 2 rakaat. Itu terus diarani sholat taubat. Tapi penamaan itu muncul kemudian. Seperti sholat syuruk, sholat isyraq. Sholat isyraq itu adalah sholat yang dinamai oleh Abdullah bin Abbas waktu awal-awalnya. Jadi bukan langsung dari Nabi. Lalu di dalam kitab fikih dimaknai dengan 3 nama: isyraq, syuruk, dan tuluk. Memang ada beberapa hadis yang menganjurkan sholat sunnah antara maghrib dan isya. Jadi anjuran untuk sholat sunnah antara maghrib dan isya itu ada. Di antara hadis yang diriwayatkan, oleh Imam An-Nasai dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kata beliau begini, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bukan nabi Allah ini. Ataitun nabiyya ini benar. Kalau ataitun nabiyya Allah salah. Yang benar ataitun nabiyya atau ataitu nabiyya Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa shallaitu ma'ahu al-maghriba thumma qama yusalli hatta shallal isya. Saya pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya melaksanakan salat maghrib bersama beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah sampai isya. Jumlahnya tidak terbatas. Jadi dari habis maghrib sampai isya itu salat sunnah terus. Dan salat sunnah itu biasa dilaksanakan oleh beliau dengan 2 rakaat. Nah, Al-Mudhiri di dalam kitab At-Targhib mengatakan sanad hadis ini jayyid. Jadi itu berkualifikasi baik. Artinya apa?
minimal hadis ini adalah hadis hasan, itu jayyid. Minimal hasan. Tidak dikatakan sanadnya sahih, tidak. Atau dikatakan sanadnya itu thiqah, tidak. Tetapi jayyid itu berkualifikasi baik, artinya kalau dikualifikasikan dengan kualifikasi yang benar, kira-kira yang paling tepat itu dikatakan hasan, hadisnya hasan. Hadis hasan selama tidak bertentangan dengan hadis sahih atau bahkan Al-Quran, itu disebut makbul, diterima, dan oleh karena itu makmul bisa diamalkan. Jadi kalau bapak-bapak mau mengamalkan seperti yang pernah diamalkan Nabi yang disaksikan oleh Hudzaifah, boleh. Rasa balik sholat sunat saapol boleh. Boleh, karena ini disebut hadis hasan, tapi tidak lazim. Kelem rong rakaat lumayan. kelem rong rakaat itu lumayan untuk 14. Seperti sholatnya Nabi ketika qiyamul lail, itu pernah diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud. Ternyata Abdullah bin Mas'ud mimpisan niku bar niku ra kuat. Karena apa? Sikali tikri udah melumpuh, kesuwen. Jadi mengikuti sholatnya Nabi ketika qiyamul lail itu ra kuat. Itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apalagi sekualitas kita, mau sekualitas Abdullah bin Mas'ud itu ra kuat diri kanjeng Nabi, meneh awake dhewe. Kira-kira begitu. Kita teruskan. Setelah membawakan berbagai dalil tentang anjuran sholat sunnah antara maghrib dan isya, Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, ayat dan hadis yang disebutkan menunjukkan disyaratkannya memperbanyak sholat antara maghrib dan isya. Imam Al-Iraqi mengatakan di antara sahabat yang melaksanakan sholat antara maghrib dan isya yang seperti Rasulullah itu dari kalangan sahabat adalah Ibnu Mas'ud, itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, Salman Al-Farisi, dan Ibnu Malik dari kalangan Ansar radhiyallahu anhum. Kemudian di kalangan tabi'in generasi selanjutnya adalah Al-Aswad bin Yazid, Utsman An-Nahdi, Ibnu Abi Mulaikah, Sa'id bin Jubair, Ibnu Munkadir, Abu Hatim, Abdullah bin Sakhir, Ali bin Husain, Abu Abdurrahman Al-Huhaili, Qadi Shureh, dan Abdullah bin Mughaffal rahimahullah. Sementara ulama yang juga meriwayatkannya, ulama-ulama itu ada yang meriwayatkannya, itu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Itu ada ulama yang rajin sholat, termasuk sholat antara maghrib dan isya itu Sufyan Ats-Tsauri. Itu yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar juz 2 halaman 60. Ini ada footnote-nya terus supaya meyakinkan ada footnote-nya semua. Sebagian ulama dari 4 madhab itu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan Hambali. Itu bukan Imam Abu Hanifah sendiri, bukan Imam Malik bin Anas, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, tapi ulama mereka, ulama yang mengikuti mazhab itu, menegaskan dianjurkannya melaksanakan sholat antara maghrib dan isya berdasarkan hadis dan praktek para sahabat. Bahkan ulama mazhab Hambali menyebutnya sholat itu dengan sebutan qiyamul lail, karena waktu malam itu yaitu antara maghrib sampai subuh. Qiyamul lail itu disebut oleh sebagian ulama mazhab Hambali. Menyebut ya sakar itu nyebut tuh. Di kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah tidak populer. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala menyatakan bahwa sejumlah ulama salaf menganjurkan untuk menghidupkan sholat sunnah antara maghrib dan isya, dan mereka katakan ini waktu yang dilalaikan. Sa'ah al-ghaflah itu waktu yang dilalaikan. Banyak orang yang lupa. Namun perlu diingat bahwa ini tidak menunjukkan sebenarnya salat yang dilakukan sebagian kaum muslimin dengan membatasi 6 rakaat, karena membatasinya itu tidak ada dalilnya yang sahih. Apalagi dengan janji pahala besar yang disetarakan dengan pahala ibadah 12 tahun misalnya. Sebab hadisnya lemah sekali. Dalam bahasa Arab, dhaifun jiddan, lemah sekali. Kebangetan dhaif itu. Nah, di kalangan orang tertentu dhaif jiddan yo sing penting hadis. Yo ben itu kan susah, yo ben doa yang penting hadis banyak ngomongan, kan susah tuh. Hadis yang mereka gunakan adalah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Di sini saya sebutkan lengkap saja. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dinamakan Abu Hurairah itu karena beliau itu senang kucing cilik. Hurairah itu anak kucing.
Jadi ada seorang sahabat senang anak kucing disebut Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla ba'dal maghrib sitta raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in udilna lahu bi ibadati tintai asyrata sana." Barang siapa melakukan salat sunnah 6 rakaat setelah maghrib dan di antara salat-salat itu tidak berkata dengan kata-kata yang tidak baik, berkata yang buruk, maka salatnya sebanding dengan ibadah 12 tahun. Ini dengan top senang. Hadisnya bisa dilacak banyak dari ulama, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan masih banyak yang lain. Dan At-Tirmidzi setelah menyampaikan hadis ini mengatakan hadis ini gharib. Hadis gharib itu hadis yang periwayatannya itu hanya satu jalur. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Zaid bin Al-Khubab dari Umar bin Abi Khattab. Beliau berkata lagi, aku telah mendengar Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail itu Imam Bukhari menyatakan bahwa Umar bin Abi Khattab yang periwayatkan hadis ini adalah munkarul hadis. Itu hadisnya lemah sekali. Disebut munkarul hadis itu adalah orang yang suka melakukan kesalahan di dalam meriwayatkan hadis, munkarul hadis. Sehingga hadisnya disebut dhaifun jiddan, lemah sekali. Itu sebutan orang. Wa munkarul hadis, dia itu munkarul hadis, artinya dia banyak melakukan kesalahan di dalam meriwayatkan hadis. Al-Dhahabi di dalam kitab Mizanul I'tidal juz 3 halaman 211 menyatakan Umar bin Abi Khattab memiliki 2 hadis yang mungkar. Jadi hadis yang periwayatannya itu menyelisih hadis-hadis sahih dan cenderung bisa disalahkan karena dia banyak melakukan kesalahan. Hadis yang riwayatnya itu banyak diriwayatkan oleh orang-orang yang banyak melakukan kesalahan itu mungkar. Yaitu hadis yang menyatakan anna man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin. Barang siapa melakukan salat sunnah 6 rakaat setelah maghrib dan seterusnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Abi Khattab. Hadis selanjutnya, man qara'at dukhana fi lailatin asbaha wa huwa yastaghfiru lahu sab'una alfa malak. Alfa malik atau malak. Malak itu malaikat. Jamaknya malaikah. Tapi bahasa Arab yang benar itu bukan malik itu. Malik itu raja atau penguasa. Ini saya kutip hadisnya kan dari kitabnya langsung kok disebut malik itu, padahal malaikat itu kalau mufradnya malak, jamaknya malaikah. Jadi malaikah itu jamak, mufradnya malak. Malak itu malaikat. Tapi kalau malik itu raja di raja. Kalau malikun itu penguasa. Malikun itu raja. Yang benar ngelak. Ini saya kutip langsung, itu saya kutip seperti itu teksnya. Ini dari teks hadisnya seperti ini. Ini dalam Mizanul I'tidal seperti ini. Nah, aslinya kitab ini memang tidak ada harakatnya. Cuma ketika sudah sampai di Indonesia banyak diharokati dan mungkin yang pemberi harokatnya salah. Saya pernah ngobrol sama teman-teman yang pintar bahasa Arab. Banyak hadis-hadis itu yang sudah diharokati. Itu ketika saya baca kok ada yang janggal harokatnya. Begini Mas Muslim, pemberi harokat itu kan manusia, sok-sok salah barang. Jadi kalau salah dikoreksi seperti tadi. Nabi Allah ditulis an-Nabi Allah salah. Kalau an-Nabiyya ya an-Nabiyya Allahnya tidak ada. Kalau ada Allahnya alif lamnya harus hilang. Kalau Malik disebut Malikun itu raja. Kalau malaikat itu malakun. Jamaknya malaikah. Jadi seringkali di dalam kitab seperti ini, ya sudah sumbernya seperti ini ditulis podo. Nah, kalau mau dikoreksi bahasa Arabnya karena di sini bukan kelas pengajaran bahasa Arab, ya dikoreksi tidak usah keras-keras. Tapi kalau di kelasnya Pak Inhar dikoreksi betul karena dia pintar bahasa Arab. Dia meriwayatkan hadis dari Zaid bin Al-Khubab dan Umar bin Yunus Al-Yamami dan selainnya. Abu Zur'ah melemahkannya. Dha'afahu melemahkannya, dan Al-Bukhari, Imam Bukhari menyatakan dia itu mungkarul hadis dan lemah sekali. Orang yang pernah sering berbuat salah,
Ada lagi hadis lain yang mirip dengan hadis ini. Ini lebih serem lagi, lebih meyakinkan lagi. Dari Abdullah bin Umar. An Ibnu Umar qala. Dari Abdullah bin Umar dia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya pernah mendengar Nabi Muhammad hari ini sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla sitta raka'atin ba'dal maghribi qabla an yatakallama ghufira lahu biha 50 sanatan. Ini lebih serem lagi. Barang siapa melakukan sholat 6 rakaat setelah maghrib sebelum berkata-kata, maka Allah ampuni dosanya 50 tahun. Oh, ini kan wah, top banget ini. 50 tahun. Pol-polan ini. Hadisnya riwayat Muhammad bin Nasir Al-Marwazi atau Al-Marwazi. Ini kalau ejaannya Al-Marwazi sebenarnya, bukan Al-Marwazi. Tapi ditulis di dalam teks-teks terjemah itu dikatakan Al-Marwazi. Saya pernah mencoba melihat kamus itu yang benar Al-Marwazi. Al-Marwazi bukan Al-Marwazi, Al-Marwazi apalagi Al-Marwazi. Iya, di Indonesia itu nama yang banyak itu Marwazi. Jadi Marwazi nggak ada ya. Marwazi tidak akan kenal. Padahal di Arab itu Al-Marwazi bukan Al-Marwazi. Tirmizi, Pak, Turmuzi. Tirmizi itu di Arab ada Tirmizi, Tarmizi dan Turmuzi. Itu dua-duanya, tiga-tiganya ada. Sehingga Pak Tarmizi itu orang Kemenang. Tarmizi. Tirmizi ada, Turmuzi ada. Pak Turmuzi ada itu. Itu wakil ketua PDM Banjarnegara. Itu Pak Turmuzi. Saya pada ngaji di sana, wakil ketua PDM itu namanya Pak Turmuzi. Ketuanya Pak Fahmi, bukan Fahmi Kodes. Hadis ini disampaikan Ibnu Abi Hatim rahimahullah dalam kitab Al-Ilal juz 1 halaman 78 dan berkata, Abu Zur'ah rahimahullah berkata, buanglah hadis ini karena mirip hadis palsu. Abu Zur'ah rahimahullah juga berkata, Muhammad bin Ghazwan At-Timaski mungkarul hadis. Orang yang banyak melakukan kesalahan, hadisnya jadi lemah. Akan kalau kita mau mengkaji Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Al-Silsilah Ad-Dha'ifah juz 1 halaman 470 mengatakan dhaifun jiddan, sangat lemah. Sehingga kalau disimpulkan secara sederhana, setelah kita memperhatikan komentar dari para ulama yang mengkritik hadis ini, keduanya maksudnya kedua hadis tentang salat 6 rakaat setelah salat maghrib, baik yang mengatakan khamsina sanah dan yang mengatakan asrata sana, sintaya asrata sana 12 tahun maupun 50 tahun, itu kedua hadis tentang salat 6 rakaat setelah salat maghrib yang dikenal di masyarakat sebagai salat awwabin adalah hadis yang sangat lemah, dan tidak bisa dijadikan dasar di dalam syariatan salat sunnah 6 rakaat setelah maghrib yang selama ini dikenal di masyarakat luas dengan sebutan salat awwabin, sehingga kalau bahasa gampangnya itu ghairu masyru', tidak disyariatkan dan tidak bisa diamalkan, ghairu ma'mul bih, dan oleh karena itu hadis ini dikatakan sebagai hadis matrud atau mardud yang tidak diterima atau ditolak, dan ghairu ma'mul bih tidak boleh dilaksanakan sebagai dalil untuk melaksanakan sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib. 6 rakaat toh diyakini. Tapi kalau mau sholat sunnah setelah maghrib pol-polan seperti kanjeng Nabi, ya monggo. Kalau 2 rakaat setelah maghrib itu sholat rawatibnya dan Nabi selalu mengerjakan. Nah, 2 rakaat setelah maghrib selalu mengerjakan. Tapi kalau mau pol-polan monggo. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita pertanyakan lebih dalam karena kita masih punya banyak waktu. Mudah-mudahan diskusinya itu semakin tajam dan semakin bisa memberi harapan bahwa kita akan semakin mengerti tentang konsep-konsep yang seperti ini. Monggo saya kembalikan pada Mas Tiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.